Pak Arianto, jadi konfirmasi lagi, apakah ini terkait fitnah atau termasuk ITE-nya juga? Karena berdasarkan tadi juga diinformasikan bahwa ketika ancamannya di atas 5 tahun, artinya harus ditangkap. Kalau saya melihat dulu ya pengumuman waktu itu pertama kali ya sebelum dipecah itu. Dulu kan yang ngomong yang bacakan itu kan malah Kapolda Metro kalau nggak salah itu. Kalau saya nggak salah ingat ya. Itu pasalnya semua disebutkan. Ada pasal ini masuk pasal ITE yang kemudian waktu itu dibantah oleh pihak sana kan gitu kan. Jadi kalau menurut saya ini saya kira ini saya sendiri nggak baca berkasnya ya. Tapi saya kira kalau dulu saja di waktu menentukan tersangkanya itu dibacakan bahwa tuh apalagi apa pelecehan ataupun pencemaran atau termasuk undang-undang ITE, saya kira di dalam berkas itu ada masuk itu gitu. Penyidik pasti sehingga ancaman hukumannya lebih daripada 5 sehingga dia mempunyai kewenangan untuk menahan dan sebagainya. Itu Tapi perkiraan saya ya. Karena saya nggak tahu. kenapa sih ada pernyataan yang tegas, ya, benar-benar clear untuk kasus ini betul sudah P21 dan disebutkan ataupun disampaikan baik dari pihak kejaksaan dan juga pihak penyidik Polda. Bagaimana Bu? Kenapa hingga saat ini belum ada benar-benar pernyataan yang clear terkait dengan kasus ini bahwa sudah P21 sehingga kedua tersangka harus ditahan terkait dengan ancaman yang pasal ITE ini. Sehingga kemarin kan sudah disebutkan oleh Pak Imam itu di Repidum itu bahwa dia mengatakan bahwa dia pertama kali jaksa memberitahu bahwa tidak perlu lagi ditambahin berkas-berkas yang dikirimkan oleh JPU itu. Itu kalau menurut saya pemahaman saya ya berarti apa itu jaksa itu sudah menerima berkasnya itu. Nah entah itu berkasnya itu tuntutannya apa saya tidak tahu. Tapi kalau berkas itu sudah menerima diterima oleh jaksa berarti dia sudah memenuhi syarat sebagai tersangka kan gitu. Oke. Gitu. Untuk ditahan sama tidak itu saya tidak tahu ya. Seperti tadi Prof. Ibnu kan kalau pasalnya segini baru bisa itu saya tidak tahu karena nggak tahu isinya. Tetapi yang jelas menurut saya penyidik ingin meyakinkan bahwa pada saat diserahkan itu orangnya yang diserahkan itu ada sehingga dia ambil gambling dan kemudian maka ya ditangkap dan kemudian sementara ini ditahan kurang lebih kayak gitu ya itu saya hanya pengalaman sebagai penyidik aja kayak gitu ngambil diskresi kayak gitu. Kalau yang saya dengar ya itu saya cuma dengar aja karena saya nggak sempat tanya sama penyidiknya kapan harus diserahkan itu karena rencana itu Senin akan diserahkan ke kejaksaan gitu. Jadi makanya itu kemarin sesuai dengan prosedur begitu ditangkap itu kemudian kan diperiksa kesehatannya gitu. Memang SOP dari kita dari dulu ya kayak gitu. Harus kita jamin bahwa orang itu memang betul-betul. Berapa itu Pak rencananya penyerahan? Ya? Jam berapa rencananya penyerahan? Saya tidak tahu ya, yang jelas hari Senin itu gitu. Oke. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV channel 11 di televisi Anda.